Selamat datang di Cuan Community. Hari ini IHSG melemah 0,3%. Meskipun candlenya higher lo sih ya. Tapi ya tutup di 6647,42, melemah dikit 0,3%. Hari ini sih hitungannya dia break fraktal 6683. Tapi malah tutupan di bawah penutupan kemarin. Ya oke lah. Memang IHSG-nya juga belum terlalu enak dan masih tetap stay safe aja dulu ya. Industrinya kan di 6909 nih. Selama belum naik ke atas itu rasanya masih cukup kecil kemungkinan IHSG ke 7000 atau bahkan ke atas 7000 sih gitu. Jadi kalau misalnya udah berhasil ke atas 6909, maka peluang untuk ke atas 7000 akan jadi semakin besar gitu sih ya. Jadi ya sekarang buat yang lagi trading jangan lupa stop lossnya dipasang, terus jangan lupa jualan lah kalau udah cuan gitu ya, terutama buat yang lagi yang trading tujuannya untuk trading jangka pendek, fast trade gitu. Dan hari ini bukan hari ini sih, lebih tepatnya kemarin ya, si Goto itu rilis laporan keuangan, pendapatan dia naik yang cukup apa ya, mengesankan itu. Mengesankan. Oke lah, kita harus akui ini beban dia kok melemah sih. Beban dia turunnya cukup signifikan hitungannya sih. Dari ya beban penjualan turun 50% lebih hitungannya ya, dari yang sebelumnya 6,4 T sekarang 2,8 kan, anggap aja 50% lah. Kemudian juga ini hampir 50% beban pengembangan produknya. Terus beban operasional turun dari yang tadinya 1,7 turun jadi 975 miliar. Meskipun kalau misalnya di total sih masih rugi ya. Kalau kita lihat rugi si Goto, rugi tahun berjalan. Nah ini dia masih 5,5 T, tapi itu angkanya turun jauh ruginya, kempes jauh ruginya dari yang tadinya 90,4 triliun itu rugi full year di 2023. Terus di kinerja 2024 nya turun ruginya mengecil sisa 5,5 T. Nah ini kalau EBITDA-nya di adjust, artinya kita lihat adjusted EBITDA-nya itu dia jadi ada plus sih, 390-an miliar ya. Tetap di hasil akhirnya masih minus 5,5. Mana tadi? Nah, ini tahun berjalan 5,5. Dan ya buat yang ngarepin dividen nggak usah ngarep dulu lah ya, karena mau bagi dividen dari mana, orang masih minus. Kemudian sebenarnya ini juga sudah di expect oleh market sih ya, si Goto, si adjusted EBITDA-nya positif, terus si pendapatannya naik, beban-bebannya turun. Ini juga sebenarnya udah price in juga kalau kita lihat market, kalau kita lihat harganya. Karena kita lihat sekarang dari si technical, si Goto zoom out dikit. Nah dia dari 50 di bulan Juni Juli dia udah naik, sejak anggap aja Agustus September lah dia naik. Sekarang udah 81, 50 ke 81 itu udah lumayan. Atau bahkan kalau kita hitung dari 50 ke highest di 2025, sementara ini yang udah kebentuk 78% dia udah naik. Udah lumayan sih. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, terus ada pertanyaan sekarang boleh dibeli atau enggak. Yang pertama kita lihat strukturnya ini low valid di 626 apa 8 sih, 6 ya, 62. Kemudian high validnya belum, karena ini enggak bikin higher high sih. Yang jelas selama kenapa 62 jadi low validnya, karena ini pullback terus bikin higher high, berarti ini inducement dan
ditembus, diambil, kemudian bikin break high, ditembus dan tutup di atas 81, ada break structure, jadinya low di 62 adalah low valid. Itu sih. Jadi selama nggak ke bawah 62 lagi, strukturnya masih tetap uptrend. Gitu sih. Sementara ini ya, selama nggak ke bawah 62 lagi. Terus kalau kita zoom out sedikit lebih banyak, di sebelah kiri kita lihat ada beberapa area yang memungkinkan masih jadi area resisten. Area-area supply di sini masih memungkinkan untuk jadi area resisten ya, 92. Terus di atasnya juga masih ada itu 109 110. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Goto sekarang waktu yang tepat untuk beli atau enggak, saya sih nggak bilang di harga sekarang adalah harga yang bagus untuk beli ya. Kalau misalnya pengen banget beli Goto, setidaknya itu ya di 79. Gini, poinnya adalah stop lossnya di bawah 72. Stop lossnya di bawah 72, jadi paling enak itu ya kalau dapat di sekitaran 70, 78, di bawah 80 lah yang jelas. Di 78 atau 77 itu enak, karena cut lossnya di bawah 72. Dan area belinya lagi di sini sih, 69. Ini area initial breaknya ya. Kalau kita anggap ini si Goto bikin setup, nah dia bikin setup, jadi lebih kelihatan area belinya yaitu di 70 dan 66 ya, berdekatan dengan area initial breaknya lah si berapa 70-nya. Jadi kalau misalnya saya ada di posisi pengen banget beli Goto, saya lebih cenderung pilih area 70 untuk jadi area beli. Kalau misalnya di harga sekarang itu risikonya jadi gede, minimal ngantri di 78 atau 75 itu oke. Stop loss di bawah 72 itu sih. Baru kalau misalnya apes kena stop loss, ngincernya di 70 sampai 66, stop lossnya di bawah 62 gitu sih. Target TP1 82, target TP2 nya sih di 104 ya, tapi target TP1 itu TP1 plus extend nya itu ada di 92 ya, bersinggungan dengan area resisten yang masih mungkin maksudnya bersinggungan dengan area yang masih mungkin jadi resisten. Kurang lebih gitu sih ya view-nya sih gue tuh. Jadi news atau ya berita yang kemarin sore atau malam atau hari ini muncul tentang si Goto rasanya udah diantisipasi duluan oleh market sih gitu. Tapi mudah-mudahan harapannya, karena Goto masih optimis tahun depan itu adjusted EBITDA-nya masih optimis positif ya, lebih tinggi dari yang sekarang, di atas 1T sih dia proyeksi dia. Mudah-mudahan kalau itu beneran ya, ini ada kemungkinan bisa lebih tinggi naiknya ke area 100 gitu sih. Apapun itu Goto masih lebih enak bagi investor atau trader yang baru mau beli, bukan yang udah punya barang di atas terus pengen averaging. Itu agak susah. Maksud saya agak susah adalah kalau sanggup gini sih ya, maksudnya kalau punya barangnya itu agak di atas banget ya, itu maintenance-nya agak susah. Tapi kalau mau di maintain, salah satu caranya ya di tradingin buat nurunin average. Misalnya nyampe area beli silakan dibeli, tapi jangan lupa cut loss kalau misalnya emang turun ke area cut lossnya gitu sih. Nyampe area beli dibeli, nyampe area jualannya dijual. Lama-lama kalau kayak gitu terus average-nya turun, dan ada kemungkinan bisa exit lebih cepat dibandingkan dengan nunggu harganya balik ke harga beli. Itu sih. Itu ya, mudah-mudahan jadi ya sesuatu. Sekarang kita apa nih? Kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist lah. Saham pertama ada Cleo. Ini saham terakhir masuk rekomendasi di tanggal 13 Maret ya. Strateginya beli di 1155 sorry. Stop lossnya di bawah 1090 dan target TP1 1375. Jadi buat yang masih punya Cleo masih aman disimpan, karena ya selama nggak turun dan tutup di bawah
10 berapa? 10.90 masih aman simpan sih gitu ya. Terus yang berikutnya ada ICBP yang hari ini ternyata menguat 0,7%, tutup di 11.000. Higher lo meskipun doji candlenya sih ya. Strategi yang muncul di rekomendasi tanggal 13 Maret itu belinya ngantri di 10.575 atau 10.600 lah. Belum dapat barang sih. Saya masih tetap pilih ngantri di area itu aja supaya nggak terlalu gede stop lossnya, karena risikonya atau stop lossnya di bawah 10.200 gitu. Berikutnya ada MSIN, MSIE. Nah ini dia. MSIN ini juga saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 13 Maret. Strateginya beli di 640 ya. Stop loss kalau close di bawah 530 dan target TP1 885, TP2 1105. Hari ini jemput 640 dan langsung menguat. Jadi harusnya udah punya barang dan floating profit lumayan lebih dari 10%, bahkan lebih dari 14% harusnya. Karena 14,4% ini kan naik atau menguat 14,4% dibandingkan dengan penutupan hari kemarin ya. Dan strategi yang ada di rekomendasi tanggal 13 itu beli di 640 di bawah harga penutupan kemarin tanggal 12, tutup tanggal 12 kemarin di 660 itu sih. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 885 dan ya mudah-mudahan kesana lah dengan lancar gitu ya. Lanjut ada CMNT yang hari ini higher low sih candlenya, tapi melemah tipis 0,6%, tutup di 885. Strategi yang pernah muncul beberapa hari yang lalu itu ngantri di 800 belum dapat barang, dan saya masih tetap pilih ngantri di situ supaya stop lossnya nggak terlalu jauh, karena stop lossnya itu di bawah 740 gitu ya. Next ada ERA. Hari ini melemah 0,5% dan nggak apa-apa, karena strategi yang pernah muncul di rekomendasi beberapa hari yang lalu, ERA belinya ngantri 350, jadi masih agak jauh sih ya, ditunggu aja, sabar ya. Tunggu, saya masih tetap pilih tunggu di 350 untuk belinya karena stop lossnya di bawah 315. 312 dan target TP1 438. Next ada TINS yang ya makin dekat ke target lagi. Makin dekat ke harga beli atau antrian beli di 950 sih. Hari ini tutup di 970, low-nya 960, dan strategi yang pernah muncul kemarin belinya di 950, stop loss di bawah 880. Jadi sabar dikit dulu, antri di 950, mudah-mudahan disamperin dan terus rebound ya. Target TP1 10.100. Terus berikutnya ADMR. ADMR hari ini menguat 3,5%, tutup di 895, sedangkan strategi yang pernah muncul sebelumnya itu beli ngantri 780, jadi belum dapat barang. Dan saya masih tetap pilih ngantri 780 ya, karena biar nggak terlalu gede aja risikonya, karena stop lossnya di bawah 705 tuh. Target TP1 di 950 dan di sini ada area supply di 1000-an. Gitu sih. Next ada PSAP. Hari ini melemah, melemahnya lumayan 4,1%. Tutup di 236, jadi buat yang udah punya barang ini mestinya ada floating minus ya. Tapi nggak masalah, selama nggak turun dan tutup di bawah 206 juga masih aman disimpan. Dan kemarin tuh strateginya kan sebenarnya dipecah jadi dua ya, 245 dan 246 sorry, dan 224. Jadi 224-nya belum dijemput. Buat yang masih mau ngantri di 224 silahkan, masih bisa dipasang tuh order belinya di 224. Target TP1 332 dan stop lossnya kalau close di bawah 206. Next ada GCTL. Hari ini menguat sih, menguat 1,4% meskipun doji candle. Tadi sempat naik sampai 1100. Target TP1 di 1120, jadi kurang dikit lagi sebenarnya sih ya. Ya buat yang udah punya barang dan floating profit harusnya, karena waktu itu ada strategi belinya di 1040 ya. Boleh pasang atau update auto order elite sell atau trailing stopnya di 1055 atau 1050 ya. Ya itu impas lah hitungannya. Nutup fee doang sih di 1050. Tapi nggak apa-apa daripada rugi. Kalau misalnya kena trailing stop bisa incer harga beli yang agak bawah tuh di 1020-an. Itu sih.
Next, Jasa Marga hari ini melemah tipis 1%, enggak tipis ya, oke lah melemah 1%. Inside bar, antrian beli di 3690 belum dijemput dan target TP 19670 juga belum disamperin. Jadi buat yang masih mau ngantri di 3690 ya silahkan sih. Buat yang udah punya barang mungkin ya di hold selama nggak ke bawah 3560 masih aman ini si Jasa Marga. Next ada Cepin. Oke, Cepin hari ini hijau lagi tuh, menguat 0,5% tok, tapi mantul setelah ya tadi open gap down di 4310 ya. Sebelumnya itu belinya di 4480 dan 4310, jadi harusnya udah punya barang. Dan selama nggak tutup di bawah 4170 masih aman simpen. Jadi buat yang udah punya barang tuh hold dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 5175. Kemudian lanjut kita bahas saham yang di request, tapi sebelum itu saya mau info dulu ya. Info dulu, kalau tanggal 15 Maret 2025 itu kami mengadakan pre-class workshop SMCP Bocuan. Pre-classnya gratis, silahkan aja daftar langsung di bit.ly/daftar pre-class, atau kalau nonton YouTube ini pakai TV atau PC langsung scan aja barcode-nya di situ ya. Dan ya linknya ada di deskripsi di bawah sih, langsung diklik juga bisa kalau nonton pakai HP. Ya, lanjut sekarang kita apa nih? Bahas saham yang di request ya. Bahas yang saham yang di request ada di kolom komen. Cuman satu sih yang di request, BSDE. Kok BDDE sih? Nah, BSDE. Kurang lebih pertanyaannya itu BSDE menarik buat di swing atau menarik untuk strategi trading swing atau enggak saat ini. Oke, yang jelas kita lihat strukturnya sih turun ya, dari internalnya ini udah kelihatan sih. Ini bikin pullback terus ya, naik terus bikin lower high lower low, kan ini pullbacknya di atas tadi ya. Pullbacknya diambil di sini, terus low di 895 di breakdown, berarti high di 975 kan high valid tuh. Ada break structure dan lanjut downtrend. Karena lanjut downtrend dan strukturnya sudah turun, sudah downtrend, maka saya akan pilih kebentuk setup dulu baru bikin strategi tradingnya sih. Atau kalau mau ngantri, ini kalau di scroll agak banyak terus, atau di ya scroll agak banyak aja lah ya. Di sini ada order blocknya masih cukup bawah ya, yaitu di area 695 ya, 700-an juga belum disamperin, sekarang masih 820. Jadi kalau saya ditanya enak untuk trading swing atau enggak sih BSDE sekarang, saya akan wait and see dulu, nunggu ada setup, atau kalau mau langsung antri ya di 695 gitu sih, dengan stop loss berarti di berapa tuh ya, stop lossnya berarti di bawah 640 gitu. Jadi masih agak jauh sih ya areanya. Dan karena belum ada setup atau tanda bullish reversal yang bagus, jadi nggak ada salahnya nunggu di situ. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Dan sekarang kita lanjut bahas rekomendasi saham untuk hari Jumat besok tanggal 14 Maret 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist atau bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya ya. Saham pertama SSMS. Nah, si SSMS menariknya sih kalau di scroll, di zoom out, ini sebenarnya udah ada change of karakter. Begitu dia nah, breakout ini nih. Breakout sebentar. Oh, ada posting. Ini ya ada COX juga sih kalau kita lihat ada change of karakter. Terus kalau misal kita cuman ngelihatnya skin nih, nah ini ada bos. Intinya uptrend lah ini saham. Kemudian dia mantul
Ini ada area imbalance, dia mantul. Nah, tuh ya. Area ungu tuh. Mantul, kemudian di sini juga ada setup CB1. Dan dengan adanya setup ini kita bisa pakai atau kita bisa bikin strategi tradingnya. Strategi tradingnya simple. Belinya ngantri di 1475. Kok ini 1473 ya? Sorry, salah, 1475 itu harusnya. 1475. Kemudian stop lossnya kalau close di bawah 1300 ya. Dan target TP1 di 1860. Kemudian saham yang kedua ada Unilever. Oke. Unilever ini strategi untuk trading ya, bukan untuk beli dan disimpan. Karena saya belum dapat sesuatu yang enak di Unilever, maksudnya sentimennya belum dapat sentimen yang enak. Kenapa harus beli dan simpan Unilever untuk saat ini? Kalau untuk trading oke, karena ceritanya Unilever ini kan downtrend nih, strukturnya turun, downtrend, dia naik nembus ke atas 1265 dan berarti 1265 itu inducement diambil, berarti retracement dimulai dan ada peluang, ada kesempatan atau ada kemungkinan atau ya ada peluang naik lebih tinggi daripada 1265 itu tadi. Dan dengan hari ini tutup di 1260 ini jadi ada setup dominant break juga. Jadi strateginya enak nih dibikinnya. Gampang dibikinnya. Strateginya buat yang minat beli Unilever silakan ngantri di 1125. Stop loss kalau close di bawah 985 dan target TP1 1430 ya. Targetnya sih saya pilih di target TP1 dulu. Kenapa? Karena di sini ya area 1420-an itu area order block, area supply, dan area target TP1 di 1430 itu bersinggungan dengan area supply tersebut. Jadi memungkinkan area supply itu jadi area resisten. Gitu ya. Jadi cukup masuk akal kalau targetnya di 1430 dulu. Gitu sih. Dan saham ketiga MPMX. Hari ini menguat 1,6%, tutup di 960. Ini juga kalau kita lihat cuman segini ya downtrend. Tapi kalau kita zoom out dikit, nah eksternalnya sih downtrend ya. Maksud saya adalah nah lihat seginilah dari Juni sampai Maret sekarang, Juni tahun lalu sampai Maret sekarang, ada kemungkinan dia sideways dengan low di dengan apa namanya area supportnya di 915 itu. Dan berarti sekarang ini MPMX membalnya dari dekat area support. Dan karena juga bikin setup dominant break dengan tutup di 950 ini ya, maka strateginya gampang dibikinnya. Buat yang minat beli MPMX silakan ngantri di 935. Stop lossnya kalau close di bawah 920 dan target TP1 970. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.